Hai, jumpa lagi di Sekoci, inspirasi usaha masa kini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan serta dimurahkan rezekinya. Seperti yang ada di video, kali ini kita akan membahas tanaman prestisius di kalangan petani. Ya, cabai. Siapa sih yang tidak mengenal cabai? Tanaman pedas yang memiliki fluktuasi harga di setiap harinya ini menjadi salah satu primadona usaha dalam sektor pertanian. Bagaimana tidak, jika momen panennya tepat, maka sang pemilik bisa dipastikan mendapat cuan yang tidak sedikit. Tapi, di balik keberhasilan budidaya tanaman ini, ada banyak sekali tantangan dan SOP yang harus Sobat Sekoci lakukan. Hilang fokus dan sedikit kelalaian dalam melakukan perawatan, bisa dipastikan tanaman tidak akan maksimal dan kemungkinan terburuk ya pasti gagal panen. Kali ini kami akan berkunjung ke lahan milik Bapak Slamet Mugianto yang berada di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Beliau adalah seorang petani cabai yang sudah melakukan budidaya tanaman ini sejak dahulu. Pengalamannya dalam menanam cabai di daerah dataran rendah menengah sepertinya sudah tidak perlu diragukan lagi. Melihat tanaman cabai yang ada di lahan beliau tampak tumbuh subur dan sehat. Hingga kami pun penasaran dan mencoba mencari tahu bagaimana sih formula beliau dalam melakukan budidaya cabai. Kami akan bahas setelah yang satu ini. Sebelum kita memasuk ke pembahasan inti dari video ini, perlu Sobat Sekoci ketahui, ini adalah cabai varietas kaliber yang sudah memasuki petikan keempat dengan total petikan kurang lebih 50 kg dari 900 batang. Saat video ini diambil, usia cabai sudah memasuki 140 HST. Dengan interval pemetikan 5 hari, berarti bisa kita asumsikan petikan pertama itu di usia sekitar 115 HST. Nah, kita masuk di pembahasan tentang pola perawatan yang beliau lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan kepada kami. Untuk pupuk dasar, beliau terlebih dahulu memasukkan kohe ayam sebanyak 10 karung untuk jumlah populasi kurang lebih 900 batang. Untuk kohe semestinya diberikan sebelum penaburan pupuk kimia dilakukan dan didiamkan beberapa waktu. Nah, sementara itu setelah pupuk kohe ayam tadi dimasukkan dan didiamkan selama beberapa waktu, maka selanjutnya adalah masuk ke pupuk dasar, pupuk kimianya. Beliau menggunakan SP36 dimix dengan Ponska subsidi. Tapi yang tidak kalah penting menurut kami dan banyak kami lihat tidak diterapkan oleh petani di dataran rendah, yaitu pemberian bumbung ataupun pelindung saat pindah tanam. Apalagi dengan lahan yang dipasang plastik mulsa. Kenapa? Saat tanaman baru pindah tanam, otomatis masih rentan dan tidak akan tahan terhadap uap panas dari plastik mulsa itu sendiri jika lubangnya itu kecil. Dan jika hal ini diabaikan, akibatnya batang bisa terbakar yang mengakibatkan tanaman nanti akan mati. Jadi ini sepele ya sobat, tapi efeknya banyak untuk lahan yang memakai plastik mulsa, apalagi di daerah dataran rendah maupun dataran menengah seperti ini. Karena memang cuaca di dataran rendah menengah sangat-sangat ekstrim. Jika siang itu hawanya panas hingga uap mulsa itu bahkan bisa membakar daun-daun yang menempel. Bisa kalian bayangkan jika panas mulsa ini langsung mengenai batang dari cabai itu sendiri. Selanjutnya, tanaman ini baru diberikan pupuk tugal susulan sebanyak 2 kali dengan menggunakan pupuk NPK sebanyak 2 kali di usia 30 HST dan 60 HST. Sementara itu untuk pupuk kocor interval 7 hari dengan NPK Mutiara 16 sebanyak 6 kali. Dan ini
faktor yang menurut beliau penting diperhatikan khususnya untuk petani pemula, asalkan pH tanah itu stabil di angka ideal, pemberian pupuk susulan tidak perlu terlalu banyak karena penyerapan akar terhadap pupuk yang diberikan akan terserap secara maksimal. Ini sebabnya yang perlu dipahami oleh kita para petani cabai pemula bahwa maksimal dan tidaknya pertumbuhan tanaman, faktor pH ideal tanah menjadi salah satu yang berperan untuk menentukan. Kemudian untuk insektisida, bahan aktif yang beliau gunakan adalah abamectin dan piridapen dengan aplikasi spray secara tunggal. Di sini kami tidak menyebutkan merek dagang secara spesifik ya sobat, karena belum tentu merek yang sama ada di tempat sobat-sobat semuanya. Jadi silahkan mencari sendiri merek dagang apa yang cocok dengan budget dan juga tersedia di lokasi sobat semua sesuai dengan bahan aktif yang kami sebutkan tadi, yang mana ini yang disampaikan oleh beliau Bapak Slamet Mugianto selaku pemilik lahan cabai ini. Kemudian faktor krusial lainnya adalah perlakuan fungisida pada tanaman cabai. Kenapa hal ini sangat krusial? Jika kita menanam cabai di areal bekas lahan sawah ataupun bekas tanaman lainnya, inang-inang jamur yang tersisa di tanaman tersebut pasti masih bersarang di lahan. Nah, untuk melindungi tanaman kita dari serangan jamur yang kapan saja bisa menyerang, lebih baik kita antisipasi sejak dini, mulai dari pengolahan lahan hingga tanaman sudah tumbuh di lahan. Di sini beliau menggunakan fungisida kontak dan juga sistemik. Untuk yang fungisida kontak, beliau menggunakan bahan aktif Mancozeb dengan aplikasi spray dan kocor tunggal. Sementara untuk fungisida sistemiknya, beliau menggunakan bahan aktif Simoxanil dan difenoconazole dengan aplikasi tunggal. Setelah pemberian pupuk dan perlakuan insektisida serta fungisida dilakukan, perawatan dari tanaman pengganggu ataupun gulma harus dilakukan secara rutin untuk menghindari kelembapan berlebih pada tanah. Saluran irigasi yang lancar juga perlu sobat perhatikan. Dan menurut kami memang tanaman Bapak Slamet Mugianto ini adalah salah satu tanaman cabai terbaik tahun ini di daerah kami, karena beliau menanam di bawah naungan, tidak terlalu banyak terkena sinar matahari juga, tetapi sistem perakaran maupun pertumbuhan itu sangat bagus. Dari segi buah juga lumayan produktif di usia 140 HST. Meskipun juga ada yang mati, dari 900 pohon 2 batang yang mati, juga terserang virus Gemini maupun keriting daun, tapi itu tidak menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan buah tanaman cabai kaliber milik Bapak Slamet Mugianto ini. Karena memang di musim yang sangat ekstrim seperti akhir-akhir ini, tidak menutup kemungkinan ada beberapa tanaman yang mati, ada beberapa tanaman yang terkena virus, tapi luar biasanya tanaman milik Bapak Slamet Mugianto ini hanya sekitar 1% saja yang pertumbuhannya kurang optimal. Di lain itu pertumbuhannya bagus, luar biasa sekali. Kami apresiasi kepada Bapak Slamet Mugianto. Jadi sobat Sekoci semuanya yang mungkin ingin belajar langsung kepada beliau, bisa langsung mendatangi lahan beliau ataupun rumah beliau yang berada di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Ada salah tutur kata kami mohon maaf. Salam pengusaha muda, semoga semakin jaya.